Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah alisan 4. Dan di sini kami bersama Ustaz Ridho akan membahas beberapa materi tentang paradigma Islam tentang ilmu terapan, etika Islam dalam penerapan ilmu terapan, dan prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu terapan. Mungkin di sini Ustaz bisa menjelaskan beberapa materi yang telah kami berikan tadi temanya kepada kami yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi. Malam ini kesempatan diberikan kepada saya untuk kita mungkin dialog santai lah ya, Iya. tentang tugas kawan-kawan mahasiswa. Karena ini pernah saya rasakan juga waktu duduk di kampus mahasiswa. Ya, tugas ini kelompok ya. Tapi beda sama kami tugas dulunya. Kalau kami lebih banyak ke jurnal ya, mencari jurnal dan segala macam, perbandingan segala macam, itu perbandingan mahzab juga ada. Tapi kalau sekarang ini udah canggih, berbentuk sebuah video ya, apalagi jurusan komunikasi. Tadi sudah dijapri oleh Lara, bahwasanya minta izin untuk berdialog sedikit lah tentang paradigma Islam terapan. Tapi bahasa ini luar biasa kalau saya lihat di bahasa-bahasa istiwa ini biasanya gitu kan. Tapi kawan-kawan bisa dipahami lah. Tapi sebelum kita mulai topiknya sebelumnya, ya, ini berapa orang satu kelompok nih? Ada 6 orang ya. Maka yang saya bahas ini adalah kalau saya ambil 4 prinsip ya. Ada ajaran Islam tadi. Yang pertama adalah mengenal Allah dan Rasulullah. Ya. Banyak sekarang kita lihat ya, kaum muslimin wal muslimat, umat Islam terutama itu ya, bahkan hidup di dunia ini tidak ada tujuannya. Ya kan, tidak ada tujuannya bagaimana ya, hidup aja. Hidup hanya mencari makan, ya kan, mencari dunia saja, mencari kepuasan saja, tapi dia tidak mengenal Allah dan dia tak tahu apa tujuan dalam hidupnya sebenarnya. Maka kalau kita mengikuti prinsip ajaran Islam tadi, kita harus paham dan harus tahu juga tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya mencari makan saja. Kalau mencari makan sama dengan hewan, ya, maaf, sama dengan binatang. Hewan bisa mencari makan, ya kan, tanpa mereka bekerja. Tapi kalau kita selaku hamba Allah, kita memang sudah diciptakan Allah, darinya sebuah tetesan air sambil dibentuk jasad sehingga kita lahir di dunia, ya kan, menjadi tumbuh kembang dan segala macam. Maka kita harus tahu prinsip hidup kita. Apalagi kita beragama Islam, ya kan. Maka tujuan apa? Tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Maka itu tujuan kita harus pasti. Kawan-kawan mahasiswa semua sudah balik, sudah dewasa, maka harus paham dalam konteks kita, tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, bukan hanya bermain, nongkrong, sendaguro. Kita ibadah kepada Allah. Silakan kawan-kawan bekerja, silakan mencari nafkah, mencari rezeki. Allah Ta'ala. Tapi jangan tinggalkan Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan ketika diuji sama Allah, ya kan, diuji misalnya, diberikan ujian yang sangat berat, sehingga kita tak pernah menghadirkan Allah dalam ujian yang Allah berikan tadi. Kita stres, panik, gitu kan. Tapi ketika kita marah sama Allah, Allah tak adil, Allah tak sayang sama kita, Allah tak adil. Maka kita cek lagi, selama ini kita kemana? Sudahkah kita mengingat Allah? Sudah kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjalankan sunnatullah ya, yang diperintahkan Nabi SAW? Apakah sudah konteks dalam kehidupan itu? Sudahkah kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang kedua, yang saya lihat lagi adalah amalan. Ya, jadi kawan-kawan mahasiswa, kita hidup di dunia ini tak lama, sebentar.
Ya. Jadi maka tujuan kita juga ada beribadah, maka perbanyaklah amalan soleh. Umur tak tahu kita kapan akan pergi, kapan akan meninggalkan dunia ini, tak tahu. Sisa waktu kita, tak tahu umur kita kapan akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amalan soleh. Maka anak muda yang disayang Allah Subhanahu wa taala itu anak muda yang taat kepada Allah, mengerjakan amalan soleh. Bahkan dia bisa menahan syahwatnya, menahan nafsunya, bahkan dia taat, betul-betul taat kepada Allah, bahkan dia berpedoman hidupnya kepada Al-Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita anggap, oh saya masih jauh Ustaz, umur saya masih 23, masih jauh Ustaz, nantilah saya hijrah, nanti saya taubat. Tak ada. Ajal tidak tahu, ada yang tahu kapan datangnya, maka persiapkan dari sekarang, karena amalan itulah bekal kita nanti menuju akhirat kita. Yang ketiga, dakwah. Dakwah ini bukan hanya profesi seorang dai, seorang ustaz. Kawan-kawan juga bisa berdakwah, bisa mengajak. Contoh gampang saja, mungkin ketika di kampus ada masjid kita di kampus, ya kan? Ketika azan kumandang, Allah manggil nih, yuk kita sholat dulu yuk, nanti kita lanjutkan lagi tugas kita. Itu masuk dakwah juga, ya. Jadi tugas kita hanya berdakwah, mengajak, ya, mengajak kawan-kawan kita yang tidak sholat, kita ajak sholat, ya kan? Mungkin juga bakti sosial dan segala macam, dan baca Quran, belajar ilmu Al-Quran dan belajar segala macamnya untuk mengerjakan amalan soleh tadi. Itu tugas kita. Jadi tugas dakwah itu bukan seorang ustaz, kiai dan segala macam, tapi tugas kita bersama untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita. Ya, jangan sampai kita orang berbuat maksiat di kampus dan kita diam. Tak bisa. Kampus kita kampus berbasiskan Islam, ya, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan sampai rusak kampus itu gara-gara apa? Ada satu oknum yang membuat kekacauan di kampus hingga jadi kemaksiatan. Tugas kawan-kawan lah, bagaimana bisa memberikan dan edukasi kepada teman-teman kita agar bisa tidak melakukan dosa di kampus atau kemaksiatan segala macamnya. Baik kawan-kawan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kesabaran. Maka sabar ini kita harus tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kenapa? Karena setiap kita pasti ada ujian yang Allah berikan. Contoh saja, kawan-kawan bekerja sambil kuliah, ya kan? Itu butuh kesabaran. Bagaimana bisa membagi waktu, ya, bisa membagi kerja, waktu, dan target mungkin kawan-kawan mungkin kuliah hanya 3,5 tahun atau 4 tahun. Tapi ingat, dalam menuntut ilmu jangan lupakan Allah, ya, jangan lupa perintah Allah. Silakan kawan-kawan menuntut ilmu, belajar, ya, untuk mungkin mengejar masa depan yang kawan-kawan inginkan, mungkin lebih baik lagi dari orang tuanya, lebih baik daripada yang lainnya. Maka memang kita harus butuh kesabaran. Apalagi ya, kalau kita diuji sama Allah, mungkin contohnya kawan-kawan buat tugas susah, ya kan, menemui dosen, nanti mungkin waktu tugas akhir skripsi banyak lagi godaan dan segala macam. Itu pasti ada jenuhnya kawan-kawan nanti. Maka harus sabar, ya, harus sabar. Diuji nanti sama dosen yang killer, dosen yang mungkin yang mungkin tidak suka sama kita. Ya, itu harus sabar, saya bilang tadi. Maka setiap yang ujian yang Allah berikan, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka kalau kita sabar, kita bawa salat, kita ngadu kepada Allah, apapun ya yang kawan-kawan lakukan hari ini, kerjakan ini, maka apapun kalau misalnya merasa susah, berat dan segala macam, ngadulah kepada Allah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan. Maka kalau bisa dalam kehidupan ini kita hadirkan Allah. Ya. Terus apa lagi, kita juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kadang kita ni lupa dengan sunnah Rasulullah, lupa dengan sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita buta dengan ilmu agama juga. Ya, kawan-kawan nanti akan merasakan bagaimana berumah tangga, ya, itu pasti akan nanti ke depannya harus paham ilmu agama juga, paham juga mengenalkan kepada istri dan anak tentang mengenal Allah dan Rasulullah SAW, terutama tauhid tadi, akidah. Jangan sampai kita melenceng dari
akidah kita atau kita melakukan kesyirikan. Karena saya lihat banyak sekarang itu umat Islam dan terutamanya yang taat beribadah masih banyak yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Masih banyak melenceng dari akidah atau tauhid yang lurus tadi. Apalagi kawan-kawan maka saya bilang kalau kawan-kawan hari ini merasa sudah hebat, sudah sempurna dan segala macam, itu belum. Tidak ada. Maka saya bilang tadi kalau bisa kita terus memperbaiki diri kita, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai. Saya bilang tadi ajal itu tidak tahu. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah, minta sama Allah itu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat sehat badan, nikmat ibadah. Silakan bekerja, tak ada masalah. Yang penting jangan lupa kewajiban kita selaku hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peganglah dalam kehidupan kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja yang dapat sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin mudah-mudahan disampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf, banyak maaf apabila ada salah kata yang sampaikan pada hari ini. Demikian, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan udah kita bahas tentang paradigma dalam pandangan Islam segala macamnya. Mungkin di sini kami ingin bertanya sedikit, mengapa tentang etika itu penting dalam kita bekerja ataupun dalam hal apapun itu penting dalam sudut pandang Islam? Karena kita dalam Islam tentu ada etika. Etikanya apa? Dalam beribadah contohnya sudah diajarkan oleh Nabi. Kan etika itu. Nabi sudah mengajarkan ibadah-ibadah yang sudah sesuai dengan Nabi dari Jibril alaihissalam, contohnya mungkin menerima wahyu dari Allah, terus ibadah-ibadah yang Nabi kerjakan dan diikuti para sahabat, para tabi'in. Itu etika. Tapi kalau akhir zaman banyak lagi, banyak yang melaksanakan ibadah yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sehingga apa? Terjadilah kesyirikan tadi saya bilang. Contoh apa? Ini berobat contohnya, obat. Banyak orang tidak yakin kesembuhan itu milik Allah, Bahkan Nabi apa? Ketika Nabi sakit saja, itu ketika dia mungkin terkena sihir Nabi SAW oleh budak Yahudi waktu itu. Siapa yang mengobati Nabi? Jibril alaihissalam. Dengan apa? Dia baca Quran, dia ruqyah, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas berkali-kali berulang-ulang. Dan pada sahabat pun begitu juga. Ibnul Qayyim ketika dia sakit, dia ambil air Zam-Zam, dia baca Al-Fatihah. Kenapa? Dia yakin Al-Quran syifah. Dia yakin Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu kita. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Sedikit sakit bawa ke dukun, sedikit sakit bawa ke orang pintar, paranormal, dibilang ini dan segala macam, ditipulah. Bukannya sembuh malah bertambah jin dalam tubuhnya. Maka kita harus ada etika. Makanya kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan, maka Al-Quran dah sebagai petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran jadi penawar dan rahmat untuk mukmin. Kalau kita yakin Al-Quran itu sifat, baca. Sakit kepala, kita baca Al-Fatihah berulang kali. Karena semua ayat Al-Quran itu obat. Allah tentukan. Dan semua perkara dunia ini ada di isi Al-Quran semua. Intinya kita yakin kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Dokter, tabib itu hanya perantara saja. Tidak ada dokter, tidak ada manusia. Kamu saya obati, kamu sembuh. Tidak ada. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Mungkin itu. Itulah kita beretika. Adab itu sangat penting. Sangat penting sekali. Jangan sampai kita tak beradab. Itu aja. Cukup. Yang lain ada yang bertanya? Mungkin ada satu Pak yang Bapak jelaskan tadi kan tentang tujuan hidup. Karena kan dalam Islam ini tujuan hidup ada dua kan Pak? Tujuan hidup untuk dunia dan akhirat. Saya hanya ingin bertanya, kenapa kita percaya Pak kalau misalkan kita dekat sama Allah, rezeki kita lancar.
dan kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Kenapa mereka yang di luar sana yang hanya memiliki tujuan hidup untuk dunia lebih besar rezekinya daripada kita yang mengejar akhirat? Mungkin itu pertanyaan. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, tapi jawabannya singkat saja. Itulah namanya orang yang mengejar dunia, tidak sholat ya, tidak taat ya, tapi rezeki lancar Ustaz, ya kan? Oh, punya mobil, punya iPhone, ya kan? Punya rumah dan segala macam. Itu istirahat. Ya, jadi istirahat itu ya tertunda azabnya. Ya kan, dunia dia merasakan kenikmatan dunia tadi, tapi nanti ketika di akhirat Allah langsung tuh masukkan dia ke api neraka jahanam. Maka jangan kita dia aja tidak sholat Ustaz, rezekinya lancar, saya juga lah. Ya, maka kita tujuan kita apa? Akhirat tadi. Maka kalau kita lillahi ta'ala mengharap ridha Allah, kita beribadah, maka kita harus sabar. Jangan kita terburu-buru. Jadi kita pengen sholat nih, saya pengen sholat Ustaz, sholat tahajud segala macam, baca Quran agar rezeki saya lancar, agar saya punya mobil. Kalau itu tujuan kita, berarti tujuan dunia, bukan tujuan akhirat kan? Nah, maka apa sih bilang? Maka banyak orang yang salah kaprah, salah paham. Saya capek ibadah Ustaz, tapi tidak kaya-kaya saya, miskin terus. Ya, kita tidak lihat koreksi diri kita sendiri. Tujuan kita itu apa sih beribadah kepada Allah? Ya kan? Allah sudah banyak berikan nikmat. Contoh apa? Nikmat sehat badan, Allah sehatkan badan untuk kita. Kita bisa bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, ya kan? Banyak orang yang berduit tapi sakit. Tiap bentar ke Melaka, tiap bentar berobat ke rumah sakit, operasi dan segala macam. Nah, kita hari ini bersyukur yang Allah berikan. Maka apa? Konteksnya adalah bersyukurlah apapun yang Allah berikan kepada kita, maka dan terimalah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan kita mengeluh. Kalau kita mengeluh, si fulan Ustaz suka berjudi tapi dia duitnya banyak terus, kan? Ya. Maka bilang itu azab yang tertunda aja bagi dia nanti. Di dunia enggak terasa, tapi di akhirat langsung Allah hancurkan tuh. Allah masukkan ke neraka. Maka kita bersabar. Kalau hari ini kita diuji sama Allah mungkin miskin, ya kita sabar. Kalau kaya kita bersyukur. Itu aja konteksnya, bersyukur saja. Ya, jangan kita mengeluh apa hari ini kurang nih. Contoh mungkin kawan-kawan bekerja mungkin gajinya nggak cukup lah ini. Tapi kalau kita berpikir, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau berikan nikmat hari ini, nikmat sehat badan, aku bisa bekerja, dikasih gaji sekian, mungkin cukuplah untuk makan. Itu akan merasa walaupun kecil, bersyukurnya luar biasa nikmat tadi. Tapi kalau kita mengeluh, tak cukup tuh nanti di sini. Oke, paham? Ada lagi? Cukup? Mungkin inilah pembahasan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ustadz kita tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dari sini, dan juga bagi teman-teman yang menonton nanti. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.